Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci. Alam semesta dan sesama kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan yang ditawarkan Allah selalu tersedia bagi siapa saja yang mau membuka diri dan menanggapinya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang para murid untuk menarik diri dari keramaian dan beristirahat sejenak. Namun apa yang terjadi? Ketika melihat banyaknya orang yang mengikuti Yesus dengan penuh kerinduan, ia lebih memilih untuk melayani mereka. Kasih, kepedulian, perhatian, dan pelayanan, belas kasihan mengalahkan keinginan untuk memikirkan diri sendiri. Dalam tindakan Yesus, kita belajar bahwa belas kasih kepada sesama adalah prioritas utama dalam hidup dan tugas karya perjuangan kita di dunia ini sejatinya. Di tengah kehidupan modern yang penuh kesibukan, kita seringkali kehilangan arah dalam menentukan prioritas. Kesibukan kerja, mengurus keluarga, pergi liburan, sibuk dengan hobi, atau kemajuan teknologi terkadang membuat kita lupa akan hal yang paling penting, yakni mengutamakan hubungan atau relasi dengan Tuhan dan hubungan atau relasi dengan sesama. Contoh kecil, kita mungkin lebih sering menatap layar ponsel daripada menatap wajah orang di sekitar kita, atau lebih memilih mengutamakan hobi kita daripada menghadiri pertemuan dengan Tuhan lewat Ekaristi. Injil hari ini mengingatkan kita untuk menempatkan Tuhan di pusat hidup kita, karena darinya kita mendapat kekuatan untuk melayani sesama yang lebih baik. Yesus adalah sang guru dan gembala sejati yang selalu menarik perhatian banyak orang. Orang-orang rela menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dengannya.
Kerinduan mereka begitu besar hingga menggerakkan belas kasih Yesus. Dalam kisah ini, Yesus menunjukkan bahwa iman yang murni dan niat yang tulus untuk mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ia tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga menyembuhkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kasih Yesus tidak mengenal lelah, dan kasih itu pula yang menjadi teladan bagi kita untuk mencintai sesama. Ketika Yesus mengajak para murid untuk beristirahat, Ia sebenarnya sedang mengajarkan pentingnya evaluasi dan refleksi. Dalam keheningan, kita dapat menilai apakah tindakan dan pelayanan kita telah sejalan dengan kehendak Allah. Proses ini bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga untuk memperbaharui niat kita agar selalu berakar pada kasih dan kerendahan hati. Keheningan yang diisi dengan doa dan refleksi menjadi ruang di mana kita kembali menemukan arah yang benar dalam hidup dan pelayanan kita. Kisah Yesus dan para murid ini menjadi model bagi kehidupan iman kita. Setiap tindakan pelayanan harus dilandasi oleh semangat untuk selalu bersatu dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan kasih. Dengan berdoa, berefleksi, dan bekerja sama sebagai satu tim, kita tidak hanya memuliakan Allah tetapi juga menjadi saksi kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Semoga dalam kesibukan sehari-hari kita tidak lupa memberikan waktu untuk Tuhan dan sesama, karena di sanalah terletak sukacita sejati dan makna hidup yang mendalam. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu menempatkan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Ampunilah kami atas segala kelalaian kami dalam mengasihi Engkau dan sesama kami. Satukanlah hati kami dalam kasih-Mu agar kami mampu melayani dengan sepenuh hati demi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.